Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Horla. Saya akan menjelaskan tugas DPS terhadap lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawasan Syariah atau yang lebih dikenal dengan DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawasan Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris. Di dalam struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah, tugas DPS pastilah sangat berat karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah di mana ruang interpretasinya sangatlah luas. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi DPS adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam menguasai pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Status hukum DPS terdapat dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab 5 bagian ketiga. Dewan Perbankan Syariah pasal 35 menyatakan 1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. 2. Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3. Dewan Pengawasan Syariah dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawasan Syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 35. 4. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain. Yang pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dilakukan bank. Yang kedua, mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Yang ketiga, meminta fatwa kepada Bank Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Yang kelima, meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Saya akan melanjutkan bagian B, yaitu mengusulkan perkembangan produk lembaga keuangan syariah pada Dewan Syariah Nasional. Pengembangan produk ialah upaya perusahaan untuk menciptakan produk-produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada agar memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Menurut Kotler, pengembangan produk adalah tiap perusahaan harus mengembangkan produk baru. Pengembangan produk baru yaitu harus membentuk masa depan perusahaan.
Tujuan pengembangan produk menurut Bukhari Alma adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, mencegah kebosanan konsumen. Dalam rangka kepatuhan syariah, peluncuran produk Lembaga Keuangan Syariah atau LKS di Indonesia harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia, yaitu DSN MUI. Fatwa inilah yang kemudian menjadi pemisah landasan gerak operasional LKS dan Lembaga Keuangan Konvensional atau LKK. Acuan tersebut menyediakan rambu-rambu bagi LKS untuk mengeluarkan produk-produk yang dinamis serta dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Posisi hukum fatwa DSN MUI di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan ekonomi Islam. Abdul Hadi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa DSN MUI di Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas penting dalam memberikan fatwa terkait hukum-hukum LKS. Sedangkan di Malaysia dan Pakistan, hierarki lembaga fatwa berada di bawah Bank Sentral yang kemudian dapat mendorong akselerasi perkembangan yang lebih cepat dan besar. Fatwa DSN MUI pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank Indonesia sebagai regulator direkomendasikan untuk mentransformasikan muatan-muatan hukum yang terkandung dalam fatwa DSN MUI guna merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi syariah dan LKS guna menjadi peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum dan mengikat. Setiap lembaga keuangan syariah atau LKS, baik perbankan ataupun non-perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mengacu pada etika bisnis secara Islami, yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak hanya itu saja, etika bisnis dalam Islam juga mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan ihsan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian B untuk menjamin bahwa operasional LKS tidak keluar dari tuntutan syariah, maka DSN MUI membentuk Dewan Pengawasan Syariah atau DPS untuk mengawasi operasional LKS agar senantiasa sesuai tuntutan syariah. Kehadiran DPS sangat diperlukan karena mereka merupakan wakil DSN di LKS. Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga keuangan syariah. Kewajiban LKS terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas yang diperlukan dalam membentuk kelancaran tugas DPS. Dan tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Namun, dalam realisasinya masih banyak BMT yang belum menerapkan sepenuhnya fatwa DSN atau MUI dengan kegiatan operasionalnya. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri keuangan non-bank IKNB yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB nasional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antara yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah atau LKS berbasis hukum syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pembiayaan mudharabah qirat, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, akad mudharabah musyarakah, dan akad kafalah. OJK sebagai lembaga dan pengawasan di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan penetapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah dengan melibatkan DSN MUI.